Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu, tetap dengan edisi sekolah minggu di rumah saja. Udah lama ya, 3 minggu kita tidak bertemu, mendengarkan cerita langsung atau firman Tuhan langsung dari Kalina. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ketaatan. Ya, apa itu taat? Taat itu adalah patuh, taat itu adalah menurut. Taat itu adalah hal yang sangat disukai oleh Tuhan Yesus. Ya, pagi hari ini adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang seorang tokoh. Ya, seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama, yaitu yang bernama Raja Saul. Bagaimana Tuhan ingin sekali Saul itu menjadi seorang yang taat, tetapi dalam firman Tuhan pagi hari ini adik-adik akan bisa melihat apa akibat dari ketidaktaatan atau ketidakpatuhan kita terhadap firman Tuhan. Ya adik-adik, zaman dahulu itu orang-orang itu ya, satu negara, satu kerajaan itu mereka pasti punya keinginan memiliki seorang raja. Bangsa Israel adalah salah satu bangsa yang tidak memiliki raja. Ya, orang-orang di Israel pada saat itu bilang gini, ayo dong, kasih dong kami seorang raja. Masa cuman kami sendiri yang gak punya raja, sementara negara-negara lain mereka punya seorang raja. Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan dari bangsa Israel tersebut. Tuhan menunjuk dan Tuhan mengangkat seorang raja yang bernama Raja Saul. Ya, Raja Saul. Raja Saul, Alkitab katakan dia badannya tinggi besar, dia seorang yang sangat tampan ya, dia seorang yang sangat gagah perkasa. Kenapa Tuhan memilih Saul? Tuhan ingin Saul menjadi alat untuk Tuhan. Tuhan ingin Saul menjadi raja yang bijaksana, raja yang patuh akan perintah Tuhan. Satu kali ada seorang nabi yang bernama Samuel. Nabi itu adalah orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan atau firman Tuhan kepada orang lain. Ya, Tuhan berfirman kepada Samuel, ayo kasih tahu sama Raja Saul, kasih tahu sama Saul untuk dia pergi ke satu kota, ke satu tempat yang namanya Gilgal. Dan Saul ini harus menunggu 7 hari di sana sampai dengan Samuel datang untuk mempersembahkan korban bakaran sebelum Saul berperang melawan orang Filistin. Lalu Samuel datang menjumpai Saul dan dia sampaikan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu Saul harus pergi ke satu kota, ke satu tempat yang namanya Gilgal. Dan Saul harus menunggu 7 hari di sana sampai dengan Samuel datang, Nabi Samuel datang untuk mempersembahkan korban bakaran sebelum
ya Saul melakukan hal-hal lain lagi sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu Saul menunggu di kota Gilgal itu, dia pergi ke kota Gilgal, ke tempat yang bernama Gilgal itu, dia menunggu hari pertama, hari kedua dia masih patuh menunggu di sana, hari ketiga dia menunggu patuh di sana. Tapi waktu dia menunggu di kota Gilgal itu, dia mendengar bahwa tentara Filistin ini menyerang Israel, seperti itu ya. Dia mendengar pasukan Filistin ini dia akan datang ke Israel. Sementara Saul sangat tahu sekali bahwa pasukan Filistin ini adalah pasukannya besar banyak, hitungannya ribuan. Tentara mereka ribuan hitungannya, ya. Kuda perangnya mereka juga ribuan. Sementara itu tentara Israel mereka hitungannya ratusan, ya. Tentara Israel ini juga mereka gemetar mendengar orang Filistin ini, tentara Filistin ini yang jumlahnya sekian banyak. Akhirnya tentara Filistin ini, tentara Israel ini, prajurit Israel ini, karena mereka ketakutan, mereka pergi ke gua-gua, ya adik-adik, pergi ke gua-gua dan mereka bersembunyi di sana. Bersembunyi. Hari ini bersembunyi sekian orang, besok bersembunyi sekian orang. Sampailah pada hari yang ketujuh, ya, hari yang ketujuh di mana Saul dan prajuritnya Israel harus menunggu sampai dengan Samuel datang. Saul juga ketar-ketir ya, coba adik-adik bayangkan, disuruh nunggu 7 hari sampai dengan Samuel datang. Sementara adik-adik mendengar berita bahwa tentara Filistin ini sangat banyak sekali dan siap untuk berperang melawan Israel. Ya, seperti itu. Akhirnya Saul menjadi tidak sabar karena Saul lihat prajuritnya semua sudah mengumpat, ya. Prajuritnya semua sudah sembunyi di gua-gua. Ya, lalu Saul mengambil inisiatif. Oh, kelihatannya Nabi Samuel ini terlambat kali ya. Akhirnya Raja Saul berinisiatif, ya, dia yang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dia tidak mematuhi apa yang disampaikan oleh Samuel. Dia tidak mematuhi perintah Tuhan apa yang disampaikan melalui Nabi Samuel. Ya, seperti itu. Saul memberikan korban bakaran. Memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Ketika Raja Saul selesai memberikan korban bakaran, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Adik-adik tahu kira-kira siapa yang datang, ya? Yang datang adalah Nabi Samuel. Ya, ketika Nabi Samuel lihat, wah, kok ada bakaran di sini? Kok ada mezbah bakaran di sini? Ya, lalu Nabi Samuel bilang sama Raja Saul, apa yang telah kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menuruti perintah Tuhan? Tidakkah engkau bersabar menunggu sampai dengan aku datang untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan? Lalu ya, adik-adik biasanya kalau orang sudah merasa bersalah, orang mengakui salah dan dia malu ya. Tetapi tidak begitu dengan Raja Saul. Yang dilakukan oleh Raja Saul itu apa? Oh, dia langsung bilang gini, iya, masalahnya tentara saya sudah pada sembunyi ke gua-gua. Iya, karena saya sudah mendengar orang Filistin itu prajuritnya banyak sampai ribuan. Iya, habisnya kamu terlambat datang si Nabi Samuel. Ya, kamu terlambat datang si Nabi Samuel. Ya, dalam hal ini Raja Saul tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melindungi, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Raja Saul. Yang penting adalah Saul harus patuh ya kepada apa yang Tuhan sudah perintahkan. Ya, itu kejadian. Lalu Nabi Samuel bilang gini, engkau tahu Saul gitu ya, karena engkau tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan, engkau telah membuat Tuhan untuk tidak mempercayakan kerajaan ini diteruskan oleh keluargamu, oleh keturunanmu, ya, seperti itu. Lalu satu kali Tuhan kasih perintah lagi melalui Nabi Samuel untuk Raja Saul, ya. Dibilang gini, Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, Samuel, kamu sampaikan kepada Saul bahwa Saul itu harus berperang melawan orang Amalek. Ya,
ketika berperang melawan orang Amalek, semuanya harus dituntaskan, semuanya harus dibinasakan, tidak boleh ada yang tersisa, ya. Lalu Samuel sampaikan itu kepada Raja Saul dan Raja Saul bilang, "Oke, Nabi Samuel, saya akan berperang melawan bangsa Amalek. Oke, saya akan menuntaskan apa yang diperintahkan oleh Tuhan." Lalu berperanglah Raja Saul melawan bangsa Amalek, dan atas perkenanan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, Raja Saul beserta dengan prajuritnya memenangkan pertempuran itu, memenangkan peperangan itu. Tetapi kembali lagi, Saul tidak mematuhi perintah Tuhan sepenuhnya. Apa perintah Tuhan? Tuhan bilang semuanya harus ditumpahkan, semuanya harus dituntaskan, tidak boleh ada yang tertinggal, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh prajurit bangsa Israel, prajuritnya Raja Saul, yang dilakukan adalah barang-barang atau hewan-hewan, ternak-ternak yang bagus-bagus dibawa pulang, ya. Lembu-lembu yang gemuk-gemuk dibawa pulang, sapi-sapi yang gemuk-gemuk dibawa pulang, ya. Perhiasan-perhiasan yang bagus diambil. Dan satu lagi yang dilakukan oleh Raja Saul, raja bangsa Amaleknya pun dibiarkan hidup, ya, dan dibawa oleh Raja Saul untuk dipertunjukkan kepada orang-orang Israel bahwa Raja Saul sudah memenangkan peperangan melawan bangsa Amalek. Ya, keesokan harinya, pada malam harinya Tuhan datang menghampiri, menjumpai, ya, berfirman kepada Nabi Samuel. Tuhan bilang gini, "Aku kecewa, ya, aku menyesal telah mengangkat Saul menjadi seorang raja karena Saul tidak patuh kepada perintahku." Lalu Samuel pagi-pagi dia datang menjumpai Saul, ya. Saul begitu melihat Samuel datang dengan bangganya dia bilang, "Allah Nabi Samuel, aku sudah memenangkan pertempuran melawan bangsa Amalek." Tapi Nabi Samuel bilang gini, "Kenapa saya mendengar ada suara mbek? Kenapa saya mendengar ada suara binatang-binatang?" Ya. Lalu Nabi Samuel langsung bilang, marah ya sama Raja Saul. "Sudah Tuhan perintahkan engkau harus menumpas semua, engkau harus membunuh semua, entah itu prajurit Amalek, entah itu raja orang Amalek, ataupun hewan-hewan yang ada di sana. Tetapi engkau kembali tidak patuh melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan." Lalu kembali, ya, Saul ini orangnya suka beralasan, ya, suka beralasan. Kalau sekarang apa ya adik-adik ya bahasanya, ini apa namanya, nyangut-nyangut terus gitu loh, ya. Lalu Saul bilang gini, "Iya, memang benar Tuhan perintah kayak gitu, tapi kan saya itu membawa binatang yang bagus-bagus untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran." Lalu Samuel bilang gini, Tuhan tidak berkenan, ya. Tuhan lebih menyukai orang yang patuh kepada perintah Tuhan ketimbang daripada korban bakaran. Ya, adik-adik kita lihat di sini. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang susah, ya. Yang Tuhan mau adalah kita tunduk, kita patuh kepada perintah Tuhan. Ya, adik-adik, Tuhan gak minta adik-adik itu menjadi adik-adik yang pintar-pintarnya luar biasa, enggak. Yang Tuhan mau adalah adik-adik menjadi adik-adik yang patuh kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita menunjukkan kita patuh kepada perintah Tuhan? Adik-adik harus patuh kepada orang tua, adik-adik harus patuh kepada guru-guru, adik-adik juga harus patuh kepada aturan pemerintah. Itu menunjukkan bahwa kita juga patuh kepada firman Tuhan. Seperti ayat hafalan kita minggu ini, ya. Di dalam 1 Samuel 15, maaf adik-adik ya, 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Apa itu artinya? Kalau kita mendengar, ya, kita juga melakukan, itu lebih baik daripada kita mempersembahkan korban sembelihan, korban bakaran, tetapi kita tidak patuh kepada firman Tuhan. Ya, adik-adik, sekali lagi ya, kita sama-sama mau belajar. Kita mau belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh
Raja Saul. Raja Saul ya akhirnya tidak dipercaya oleh Tuhan karena dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Sekarang adik-adik diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan banyak hal. Ya, Tuhan berfirman melalui sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Tuhan berfirman melalui papa mama ya seperti itu ya. Tuhan berfirman melalui adik-adik membaca firman Tuhan di dalam Alkitab ya. Kita harus patuh kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dengan sepenuh hati dan lakukan itu dengan ketulusan hati. Ingat adik-adik, Tuhan menyukai orang yang patuh kepada firman Tuhan dan orang yang menurut kepada firman Tuhan ya. Kita ulang lagi ayat hafalan kita dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan ya. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ingat telinganya kita, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22 ya. Adik-adik, Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Mari kita sama-sama menjadi orang yang patuh kepada firman Tuhan, patuh kepada perintah Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, yang menjadi anak-anak yang patuh akan firman Tuhan. Memberkati kehidupan kami Tuhan dalam tangan-Mu, dan biarlah sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang besar dan turunan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berikan kami kemampuan dengan Roh Kudus-Mu untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin ya. Adik-adik ingat ayat hafalannya di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Mari kita sama-sama mau patuh kepada firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan hidup taat dan patuh kepada firman Tuhan. Sampai ketemu adik-adik dalam sekolah minggu, tetap dengan edisi sekolah minggu di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.